Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Sani, nomor BP 181024/2015 dari jurusan Budidaya Perkebunan Agroekoteknologi UNAN Kampus 3 Dharmasraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Perlu kita ketahui, ragam penelitian itu memiliki 4 indikator. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Yang ketiga, penelitian ditinjau dari rentang waktu. Yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Yang poin A, penelitian eksplorasi. Maksudnya di sini yaitu kita mengeksplor. Yang pertama yang harus kita pikirkan yaitu kita mencari topik atau mengali topik apa yang harus kita buat dalam penelitian kita, atau bisa juga dalam mengartikan mencari-cari tahu apa yang perlu kita kembangkan dari sebuah topik tersebut sehingga menghasilkan sebuah judul penelitian yang bagus dan bisa dikembangkan. Untuk tujuan dari penelitian eksplorasi ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Selanjutnya yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu yang mana menggambarkan suatu fenomena sosial. Biasanya ini kalau dalam penelitian bermaksud dalam memecahkan, maksudnya siapa yang terlibat dalam suatu penelitian tersebut. Misalnya kalau kita dalam jurusan budidaya perkebunan itu tanaman, misalnya karet, sawit, dan lain sebagainya. Meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci, seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih rinci informasi yang tersedia. Yang C, penelitian analitis atau eksplanasi. Jelaskan mengapa sesuatu terjadi. Setelah kita melakukan penelitian eksplorasi, itu dalam masalahnya apa. Terus yang deskriptif itu siapa. Nah, untuk penelitian analitis ini, mengapa masalah itu bisa terjadi. Jadi penelitian cakup analisis hubungan sebab akibat antara faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Yang A, penelitian dasar basic research atau murni. Yang penelitian ini amatlah sangat mendasar. Mungkin di sini maksudnya mendasar yaitu sangat banyak manfaatnya atau sangat paling penting. Yang kedua, mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Kalau di sini saya lihat dia menjelaskan bagaimana dunia sosial, otomatis cakupannya ini sangat luas. Yang ketiga, penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang ini penelitiannya ini cukup sangat intelektual, maksudnya dapat dipercaya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang B, penelitian terapan. Penelitian terapan ini umumnya
adalah sebuah ide pikiran manusia sendiri dalam membuat penelitian. Misalnya dalam suatu masalah, kita sendiri yang mencari masalah tersebut dan kita juga yang mencoba menyelesaikan permasalahannya dengan teori yang kita buat dan tidak berfokus pada suatu teori yang lain, tapi kita sendiri yang memfokuskan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dan serta analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Namun untuk penelitian ini kita harus membuat hipotesis yang perlu kita rancang bagaimana agar penelitian tersebut bisa terselesaikan dengan hipotesis yang kita rancang. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Untuk lebih lengkapnya, ini adalah perbedaan dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian murni untuk kepuasan peneliti, sedangkan untuk terapan untuk sponsor. Yang kedua, permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti. Sedangkan yang terapan, permasalahan ditentukan oleh sponsor. Yang ketiga, berdasarkan norma absolut, ini untuk yang penelitian murni. Sedangkan untuk penelitian terapan, sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Yang keempat, fokus penelitian ditentukan peneliti, sedangkan penelitian terapan fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Yang kelima, tujuan utama menyumbang untuk teori dasar, sedangkan penelitian terapan tujuan utama adalah untuk praktis. Yang ketujuh, keberhasilan dinilai dari ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Sedangkan untuk penelitian terapan, keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu, cross-sectional research, longitudinal research. Penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali, lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas. Yang pertama, panel study, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, time series, pengumpulan sejenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, short study, yaitu pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Next, case study, yaitu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat simpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Yang kedua, survei, penelitian ajuan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel,
dan grafik diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasanya menggunakan sampel atas kelompok kecil dari suatu manipulasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Yang ketiga, konten analisis. Peneliti kumpulkan data dan informasi dari materi bersifat simbolis, baik itu gambar, film, teks, lirik lagu. Peneliti sebelumnya identifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, baik itu dari buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek terpenting di dalamnya, kemudian untuk ditampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat yaitu existing statistik. Peneliti gunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitian sendiri. Yang kelima yaitu file research. Penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Penelitian membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Yang keenam yaitu historical comparative research. Peneliti kumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti gabungan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Berdasarkan tempat penelitian lapangan, file research yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian kepustakaan, library research yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Penelitian laboratorium, laboratory research yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Penelitian bisnis ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Penelitian ekonomi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Baik, cukup sampai di situ materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.